Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari, NIM 18 10 20 10 43. Kali ini saya akan melakukan pijat bayi. Nah, yang harus dipersiapkan pertama adalah alat. Alatnya ada handuk dan juga ada baby oil. Pijat bayi sendiri itu bertujuan untuk mencegah salah posisi, mencegah kontraktur, dan membantu merangsang visual auditory pada bayi. Nah, manfaatnya sendiri yaitu untuk menaikkan BB, karena saat sudah dipijat maka bayi bisa meminum ASI lebih banyak sehingga BB-nya akan cepat naik. Kemudian bisa membuat tenang dan merangsang gerakan peristaltik sehingga pencernaannya lancar. Kemudian pijat bayi sendiri ini bisa dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu pertama ada lingkungannya, yaitu tidak boleh keras dan harus lembut. Kemudian suhu, karena bayi nanti bajunya akan dilepas dan hanya akan memakai popok, takutnya bayi akan kedinginan. Kemudian yang harus diperhatikan lagi yaitu kuku pemijat, karena nanti bisa melukai bayi. Dan bayi tidak boleh dipijat pada saat bayi sedang lapar, bayi setelah makan, dan saat bayi tidur, karena nanti akan mengganggu istirahat. Pada bayi umur 0 sampai 1 bulan, memijatnya harus sangat hati-hati. Nah, pada bayi umur 2 bulan, memijatnya hanya dengan sedikit tekanan, dan pada bayi umur 3 bulan boleh ditambah tekanannya lagi. Nah, langkah-langkah yang untuk memijat bayi, yang pertama kita harus membuka bajunya. Bayi hanya menggunakan popok. Pertama, kita memijat di bagian kaki, yaitu kita menggunakan peras Hindia. Tarik sampai bagian atas, diperas bagian atas yang kanan, kemudian yang kiri. Setelah itu kita gerakan memutar-mutar sampai ujung. Kemudian gerakan Swedia, yaitu dari ujung sini kembali seperti tadi. Setelah itu di telapak kaki kita urut dengan ibu jari seperti ini. Kita urut bagian telapak jari kaki. Kemudian jarinya kita tarik dengan lembut seperti ini. Kita tarik dengan lembut. Nah, setelah itu kita bisa membentuk huruf C, yang telunjuk di tengah dan yang ibu jari berada di bagian tumit. Ditekan. Kemudian kita harus menekan 3 titik bagian di sebelah sini, sebelah tengah, dan ujung kaki. Kemudian kita bisa usap punggung kaki. Jadi sininya diusap dari arah atas ke bagian bawah. Kemudian diputar-putar pada bagian pergelangan kaki, diputar-putar, hanya di pergelangannya saja. Kemudian kita lakukan gerakan menggulung kaki dari bagian bawah atas ke bagian bawah. Digulung-gulung satunya. Kemudian kita rapatkan kedua kaki, lalu kita tarik dengan perlahan. Nah, setelah itu kita pindah ke bagian perut. Yang pertama yaitu seperti mengayuh sepeda, seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa seperti tadi menggunakan mengayuh, tetapi kakinya diangkat satu. Setelah itu kita bisa gunakan gerakan bulan dan matahari. Jadi yang pertama kecil, kemudian besar, kecil lagi, dan kemudian besar. Kemudian kita bisa menggunakan gerakan I love you. Yang pertama kita membuat huruf I dari atas ke bawah. Kemudian menggunakan huruf L dari perut bayi sampai ke pinggang. Satunya juga. Kemudian menggunakan huruf U tapi kebalik pada perut bayi. Setelah itu kita perhatikan pada bagian ketiak apakah ada benjolan atau tidak. Nah, setelah tidak, kita bisa pindah ke bagian tangan. Pertama, seperti tadi, kita menggunakan gerakan India, yaitu dari atas ke bawah kita tarik. Setelah itu kita peras, kita putar-putar.
sama. Kemudian menggunakan gerakan Swedia, yaitu dari bawah ke atas. Setelah itu di telapak tangan kita bisa pijat menggunakan jempol seperti ini. Kemudian kita bisa tarik jari-jarinya dengan lembut. Nah, kemudian kita bisa menggunakan gerakan menggulung dari atas ke bawah. Nah, setelah selesai dari gerakan tangan, kita pindah ke gerakan wajah. Yang pertama kita gunakan jempol pada dahi seperti ini, pada bayi. Setelah itu kita bisa gunakan gerakan setrika alis, sama seperti di dahi, tapi ini tempatnya berada di alis. Setelah itu kita bisa menggunakan gerakan senyum satu. Senyum satu yaitu dari bawah mata, tarik ke belakang. Dari bawah mata, angkat hidung, tarik ke belakang. Kemudian senyum dua yaitu dari pipi, tarik ke belakang. Dan senyum tiga yaitu dari dekat bibir, tarik ke belakang, ke telinga, dan ke belakang telinga. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu membuat lingkaran kecil pada pipi. Dibuat lingkaran kecil-kecil pada pipi. Seperti ini ya. Jadi pipinya dipijat. Kemudian setelah itu kita pindahkan bayi menjadi tengkurap karena punggungnya yang akan kita pijat. Ayo adik. Nah, kita harus mengusahakan bayi bisa bernafas. Nafasnya juga harus tetap lancar. Kemudian kita bisa memijat punggung bayi dengan model zigzag seperti ini. Zigzag ya. Kemudian kita menggunakan teknik menyetrika dari pangkal kepala sampai ke bokong. Disetrika. Seperti orang menyetrika. Kemudian menyetrika dengan kaki diangkat. Membuat lingkaran-lingkaran kecil dan gerakan menggaruk. Lah, ini tadi kenapa kita tidak boleh punya kuku panjang, karena nanti bisa melukai bayi ketika kuku kita panjang. Nah, gerakan terakhir pada punggung yaitu kita bisa menekan-nekan dengan pelan pada punggung bayi. Seperti ini. Setelah itu kita balik lagi bayinya ke posisi semula. Nah, kali ini gerakan peregangan. Pertama, tangannya disilangkan seperti ini dengan hitungan 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian disilangkan antara tangan kanan dan kaki kiri. Disilangkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tangan sebaliknya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kakinya disilangkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian terakhir kakinya ditekuk. Nah, pijat pada bayi kali ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.